Bahkan setelah putusan MK yang memenangkan Prabowo dan Gibran dan penentuan KPU yang mengumumkan Prabowo dan Gibran sebagai presiden terpilih hasil pemilu 2024, masih banyak orang yang meragukan putusan itu dan berteori jika Jokowi mengintervensi dan ini adalah rangkaian dari cawe-cawe sang presiden terhadap jalannya pemilu 2024. Betulkah Jokowi cawe-cawe? Saya sudah bilang kalau Jokowi ini pasti akan cawe-cawe, tapi cawe-cawe yang dimaksud tentu saja berbeda dengan orang yang selalu menuduh dengan kedengkian mereka. Maka video ini akan membongkar bagaimana cawe-cawe Jokowi yang sebenarnya. Untuk kalian belum move on, saya sudah peringatkan, jangan sakit hati kalau kalian jadi galau setelah nonton video ini. Yang pertama tentu saja kita harus kategorikan cawe-cawenya ini cawe-cawe apa? Cawe-cawe curang atau tidak? Nah, Pak Jokowi ini adalah seorang jenius politik yang mungkin saja kalau tempat makan itu di TikTok dibilangnya hidden gem. Gak pernah ada tapi begitu ketemu, ini orang memang jenius sekali. Meskipun masih ada tuduhan bahwa ijazahnya palsu. Tapi buat apa sih ijazah? Yang saya bilang ya gak mungkin ijazahnya palsu. Apalagi kalau setelah kita lihat sepak terjangnya seperti ini, maka saya katakan bahwa dia ini adalah seorang player yang sejati. Maka saya katakan sekali lagi bahwa ini bukanlah kecurangan. Karena curang itu jika melanggar aturan. Mengapa saya katakan bukan curang? Karena ini tidak melanggar aturan apapun. Dan aturan tersebut tentu saja adalah segala hal yang sudah diundang-undangkan atau termaktub dalam undang-undang pemilu, undang-undang dasar, dan apapun yang dipergunakan dalam perhelatan mencari pemimpin bangsa dan wakilnya ini. Maka coba buktikan satu aturan saja dalam undang-undang. Ingat, dalam undang-undang yang dilanggar oleh Jokowi, Prabowo, atau Gibran. Maka kita akan katakan bahwa hal tersebut tidak ada. Sehingga ini semua tidak bisa dikatakan sebagai kecurangan. Tapi apakah cawe-cawe? Hanya orang buta yang akan bilang bahwa Pak Jokowi di sini nggak cawe-cawe. Kita melihat bahwa Pak Jokowi di sini itu cawe-cawe dengan menjaga dan menaikkan approval rate dari beliau ini tadi. Berusaha untuk, meskipun di akhir-akhir pemerintahannya, masyarakat ini tetap mencintainya dan menganggap beliau ini sebagai seorang pemimpin yang mereka junjung tinggi. Dan inilah yang menjadi bentuk kampanye yang sesungguhnya. Karena ada anaknya di situ, maka jika bapaknya berprestasi, anaknya juga pasti akan keangkat. Pak Prabowo yang jelas-jelas di sini terafiliasi dengan Jokowi juga otomatis seperti itu. Maka cawe-cawe yang dilakukannya di sini adalah dengan menaikkan citra dirinya, menjaga dan menaikkan approval rate-nya agar orang-orang ini semakin mencintai. Sehingga orang-orang di sini menginginkan pasangan calon yang terafiliasi dengan Jokowi itu yang menjadi pemenangnya. Dan hal tersebut sekali lagi tidak melanggar undang-undang apapun. Tapi kan itu melanggar etika. Ya etika bukan undang-undang. Kalau kita bicara tentang etika, maka kita harus bicara di ruangan yang berbeda lagi. Maka sekali lagi saya katakan bahwa bukan kecurangan karena tidak melanggar undang-undang. Nah, apapun yang dilakukan oleh Jokowi ini masih dalam koridor undang-undang. Maka saya katakan di sini bahwa 02 itu tidak perlu susah-susah berkampanye. Mereka hanya perlu untuk mengangkat slogan gemoy. Karena sisanya itu sudah diasosiasikan oleh masyarakat akan meneruskan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Sesederhana itu, sesimpel itu. Lalu mengapa semua ini terjadi? Ini semua terjadi karena seharusnya Pak Jokowi itu dan PDIP, tentu saja yang diketua umumin oleh Bu Mega, ini adalah satu. Dan itu semua terus kemudian menjadi berbeda sejak Bu Mega secara quotes on quotes sepihak, ya walaupun ini adalah haknya, menentukan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai presiden dan wakil presiden yang diusung oleh PDIP ini tadi. Dan di titik itulah Pak Jokowi menentukan sikap bahwa apa yang dilihatnya ini berbeda dengan PDIP. Partai di mana Pak Jokowi dan Gibran dan Bobi ini berada saat itu. Maka seharusnya di titik ini masyarakat bisa mengerti bahwa ada sesuatu yang besar yang harus dicapai, yang dipertaruhkan oleh Pak Jokowi hingga dia mau mencoreng namanya sendiri untuk keluar dari PDIP dan mencalonkan anaknya. Yang saya katakan ini mungkin plan C, D, atau plan E yang mungkin tidak pernah terfikir sama sekali. Karena tujuan dari Pak Jokowi selain meneruskan pembangunan yang ada, ini adalah mengeliminasi gangguan terbesar yang akan membuat pembangunan yang ada dan ingin diteruskan ini akan terhenti karena adanya perubahan yang dijanjikan akan dilakukan oleh siapa? Oleh Anies Baswedan. Maka sebenarnya kunci ketiga dari kekisruhan ini selain Bu Mega, Pak Jokowi adalah Anies Baswedan itu sendiri. Mas Anies ini adalah kunci. Jika kita bicara sejarah tentang pemilu yang ada di Indonesia, bagaimana perebutan antara nasionalis dan agamis ini selalu terjadi, maka kita katakan bahwa di awal sebenarnya Pak Jokowi ingin menggandeng Bu Mega untuk bersama-sama menahan gelombang politik agamis yang semakin kuat ini tadi. Politik agamis yang tidak bisa dikendalikan seperti P3 dan PKB. Dan selama beberapa pemilu kemarin menimbulkan
menimbulkan perpecahan dan polarisasi yang sangat mendalam. Maka dengan alasan itulah, apapun harus dilakukan untuk mencegah Anies Baswedan. Mengapa ini semua harus dilakukan? Karena pemerintahan yang berikutnya ini haruslah melanjutkan apa yang terhenti kemarin oleh pandemi selama 2,5 hingga 3 tahun kemarin ini. Di mana Indonesia sebentar lagi akan mendapatkan bonus demografi yang jika tidak kita pergunakan, maka ini semua tidak akan pernah kembali dan Indonesia tidak akan pernah menjadi negara maju. Indonesia emas hanyalah akan menjadi mimpi di siang bolong belaka. Dan ini tidak akan mungkin bisa dilakukan jika kita meriset ini sekali lagi dan melakukan pembersihan atau perubahan secara mendadak seperti reformasi kemarin di saat-saat sekarang ini. Perubahan tidak bisa dilakukan secara sontak dan drastis tanpa adanya korban waktu dan juga delay dari tujuan kita. Dan kita semua mengenal bahwa seorang Anies Baswedan ini adalah figur yang sejak beliau ini berhenti atau diberhentikan lebih tepatnya menjadi dari posisinya sebagai Menteri Pendidikan. Ini adalah entitas yang tidak bisa digandeng oleh siapapun, tidak memiliki partai, tidak bisa dikendalikan. Sedangkan dalam politik, afiliasi, kolaborasi, ini adalah sesuatu yang harus dibicarakan dan tidak bisa dilakukan secara mendadak dan perubahan yang tiba-tiba. Sehingga dapat gambarannya ya, awalnya Pak Jokowi yang ingin mengajak Bu Mega untuk menghadang Mas Anies, ini akhirnya harus melangkah sendiri karena Pak Jokowi ini tidak meyakini jika PDIP dengan Ganjar Mahfudnya akan bisa menghadang Anies Baswedan untuk menjadi pemenang pemilu 2024 ini. Mungkin di universe yang lain hal itu terjadi. Nah, izinkan saya cerita apa yang terjadi di universe tersebut. Jika pemilu ini dilakukan dengan adil, maka bisa jadi, maksudnya adil di sini Pak Jokowi nggak cawe-cawe ya, dan Pak Prabowo di sini tidak berpasangan dengan Mas Gibran, maka yang terjadi nanti akan Prabowo dengan pasangannya atau Ganjar Mahfud melawan Anies Baswedan. Apapun yang akan terjadi, Anies Baswedan pasti akan melenggang ke putaran kedua. Karena pendukung Anies Baswedan ini adalah pendukung yang loyalis, orang-orang yang akan mengorbankan apapun demi nilai yang dibagikan oleh beliau tadi. Maka jika terjadi putaran kedua, yang akan terjadi adalah Anies Baswedan melawan siapapun, di mana saat perlawanan atau kontestasi itu terjadi, maka hal-hal yang terjadi di 2014 dan 2019, juga Pilkada Jakarta 2017 akan terulang lagi, di mana kita akan menjadikan politik polarisasi sebagai bahasa kampanye yang akan terjadi. Mas Darko mengada-ngada, Mas Darko ini Islamfobia. Coba kita lihat sekali lagi, apa slogan dari Anies Baswedan dan Caimin? Amin, kurang agamis apa? Lalu bagaimana para pendukung memanggil Mas Anies Baswedan? Abah, panggilan ayah dari negara mana? Portugal, Senegal, Jepang, Korea? Maka saya katakan, agamis lawan nasionalis ini pasti akan terjadi dan akan memecah belah bangsa lebih dalam lagi. Tidak perlu seorang peramal, tidak perlu seorang filsuf untuk menerjemahkan teori ketakutan saya tadi akan putaran kedua jika itu terjadi. Maka bayangkan, ketakutan Pak Jokowi dan ketakutan orang seperti saya membiarkan jika pemilu ini dibiarkan dengan adil, kesanalah akan berlarinya kondisi bangsa kita. Apakah saya anti dengan Anies Baswedan? Tentu saja tidak. Saya pernah katakan bahwa di antara mereka semua yang paling memiliki potensi untuk menjadi seorang presiden, versi saya yang pernah menjadi seorang dosen, mengenyam pendidikan hingga pasca sarjana di ITB, jelas-jelas saya akan mengidolakan Mas Anies Baswedan yang memiliki semua hal yang saya inginkan dan kapasitas yang saya kira dibutuhkan oleh bangsa kita. Tetapi tahun lalu akhirnya saya memilih Ganjar Pranowo sebagai sang pemimpin masa depan. Tidak tanggung-tanggung saya mencari jalan untuk bisa datang ke rumah dinasnya, berbicara langsung dengannya, dan mengagumi kerendah hatiannya, kepemimpinannya, dan kesetiaannya kepada partai. Yang terus kemudian itu semua berubah saat tiba-tiba Pak Jokowi di sini memindahkan dukungannya ke arah yang lainnya. Bagi saya, apa yang saya inginkan dan saya idolakan tidaklah penting, tapi apa yang diperlukan oleh bangsa ini, itu yang lebih utama. Dan bangsa ini perlu untuk melanjutkan apa yang kemarin sudah dilakukan, untuk dilakukan lebih jauh lagi, paling tidak hingga IKN ini terwujud nanti. Saya sudah katakan jika 2029 nanti Mas Anies Baswedan ini nyalon, saya akan mendukung beliau. Tapi tidak untuk saat ini, terutama mengetahui bahwa nafas agamis yang dibawanya ini tidak sesuai dengan kondisi Indonesia di masa-masa sekarang ini. Perubahan drastis yang total ini akan sulit untuk dilakukan, terutama dengan kondisi geopolitik dan peperangan yang saat ini sedang terjadi dan perang dunia yang sudah mulai gladi resik saat ini. Ingat, Iran adalah negara yang bisa mengayak nuklir mereka dan 2 serangan ini sudah terjadi. Maka kita akan menghadapi
pandemi all over again. Kalau seandainya perang dunia ketiga ini akan terjadi, maka bayangkan jika ada presiden baru lagi belajar, kemudian kondisi seperti ini, apa yang akan terjadi? Nah, sangat disayangkan, akhirnya saya harus memilih kombinasi antara Jokowi, Prabowo, dan Gibran yang akan memimpin Indonesia pada 5 tahun ke depan. Perubahan total adalah sesuatu yang akan mustahil untuk dilakukan di masa-masa sekarang ini. Maka cobalah untuk berpikir lagi. Apakah keadilan dalam demokrasi adalah sesuatu yang harus urgent kita lakukan saat ini? Atau memperbaiki bangsa dengan